pertama perkenalkan, nama saya Anin dari NIM 2496428. Yang pertama itu ada Careless and the Breeze. Sebagai landasan utama semiotika, menurut Careless ialah studi tentang tanda terdiri dari icon atau signs, indeks atau objek, dan simbol atau interpretan yang menghubungkan objek dengan makna melalui interpretasi. Yang kedua ada Ferdinand Sauer. Ferdinand mendekati semiotika dari perspektif linguistik atau semiologi dan memperkenalkan konsep tanda sebagai hubungan antara penanda dan petanda. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Roland Barthes dan Umberto Eco. Jika dari Roland Barthes menerapkan semiotika caesur pada budaya populer, menganalisis mitos sebagai lapisan makna kedua di atas makna literal atau dinotasi. Ia menunjukkan bagaimana nilai dan ideologi tertanam dalam media, misalnya sebuah iklan dapat memiliki makna permukaan yang sederhana, tetapi juga mengandung pesan tersirat tentang status sosial atau gaya hidup. Sedangkan dari pengertian Umberto Eco menekankan teks terbuka, di mana makna diciptakan melalui interaksi antara tanda, konteks, dan interpretasi individu. Ia menggabungkan pemikiran Peirce dan Barthes, menunjukkan bagaimana makna dapat bervariasi tergantung pada pembaca dan konteks sosial. Misalnya sebuah lukisan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai orang berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Jadi singkatnya, Barthes fokus pada bagaimana makna tersembunyi dalam budaya populer, sementara Eco menekankan peran aktif pembaca dalam menciptakan makna. Jadi keduanya memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana tanda dan makna bekerja dalam masyarakat. Baiklah, di sini saya akan membacakan semiotika menurut Julia Kristeva. Semiotika menurut Julia Kristeva adalah cara memperkenalkan konsep intertekstualitas, yaitu hubungan antar teks yang membangun makna. Pendekatan Kristeva memperluas teori Barthes dan linguistik struktural Ferdinand pada analisis budaya. Kristeva juga menghubungkan tiga konsep studi bahasa untuk membentuk makna melalui hubungan, suara, dan budaya. Selanjutnya, semiotika menurut Louis James Self. Menurut Louis, semiotika adalah teori Ferdinand yang menekankan semiotika sebagai struktur lapisan tanda, bentuk, dan substansi untuk menghubungkan analisis tanda dengan elemen, bahasa, dan sistem. Selanjutnya, pada tokoh ketujuh ini meliputi verbal art yang merupakan padanan istilah dari bahasa Rusia Slovesnoye Iskustvo. Pada Putik may be regarded as an integral part of linguistics, yaitu Jacobson mengembangkan teori komunikasi semiotikanya dengan 6 komponen fungsi bahasa yang menghubungkan kajian, media, dan budaya. Kemudian, Jacobson juga memiliki 3 tatanan utama bahasa yang ia kaji, diantaranya ada fonologi, sintaksis, juga semantik sebagai pembentukan makna. Ya, selanjutnya saya akan membacakan teori semiotika dari Jacques Derrida, yaitu semiotika adalah jaringan tanda yang saling merujuk tanpa makna yang tetap. Derrida menggunakan semiotika dalam pendekatan dekonstruksi dengan menentang stabilitas tanda Ferdinand dan Charles untuk menunjukkan fleksibilitas makna. Yang terakhir ada John Fiske. Fiske menerapkan semiotika ke media massa dengan melihat media sebagai sistem tanda yang membentuk ideologi dengan pendekatan Barthes dan Eco sebagai referensi utama. Fiske juga memiliki 3 metode sebagai media bentuk makna, yaitu yang pertama level realitas yang mengkaji elemen dunia nyata seperti pakaian, ekspresi, dan lingkungan. Yang kedua level representasi, yaitu fokus pada teknik produksi media seperti kamera dan penyuntingan. Yang terakhir ada level ideologi untuk mengungkap nilai dan ideologi yang disampaikan melalui media. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan pada analisis studi kasus semiotika. Kami mengambil 2 studi kasus untuk dijelaskan sebagai presentasi. Yang pertama, saya mengambil semiotika Charles pada ilustrasi pandemi versus baliho di Instagram Tempo oleh Rizky
Rizky, Abdul, dan Sakti pada jurnal pembelajaran dan pengembangan diri. Dari 3 pembahasan teori triangle, Charles, yaitu scene, objek, dan interprete, berikut penjelasannya. Nah, pada foto tersebut saya akan menyimpulkan analisisnya secara keseluruhan, di mana scene pada gambar tersebut terdapat poster tokoh politik dengan baliho badut bertuliskan "Saya untuk 2024". Kemudian ada ambulans, petugas medis, dan alat pelindung diri atau APD, pasien, dan peti mati. Selanjutnya ada pria parubaya yang memeluk tabung oksigen dengan latar belakang berupa kuburan. Nah, dari objek dalam gambar ini ada 3. Yang pertama yaitu poster dan spanduk atau baliho. Adalah kampanye politik menuju persiapan pemilu 2024. Kemudian ada ambulans, petugas medis, dan peti mati mengacu pada kondisi darurat seperti pandemi atau situasi kesehatan yang memburuk karena krisis kesehatan serta kelangkaan pada tabung oksigen. Kemudian selanjutnya ada kuburan yang menggambarkan kasus kematian yang meningkat akibat kondisi tersebut. Nah, selanjutnya ada interprete, yaitu gambaran ini menyampaikan pesan bahwa di tengah situasi darurat kesehatan yang mengancam nyawa, fokus kampanye atau tokoh politik lebih mementingkan pencitraan diri untuk pemilihan umum dan tetap berjalan tanpa memperhatikan masalah sosial yang lagi mendesak. Kemudian selanjutnya ada gambar badut, dapat menggambarkan perilaku para tokoh politik yang memasang baliho di mana di masa pandemi ini dianggap konyol dan merupakan rasa kekecewaan yang diangkat dan mencampurkan humor di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, karakter petugas medis dimaknai sebagai beratnya tanggung jawab sebagai garda terdepan selama masa pandemi. Jadi inti dari makna Charles ini adalah ia mengingatkan masyarakat dan pemimpin politik untuk lebih memprioritaskan keselamatan publik daripada kepentingan politik. Selanjutnya, analisis semiotika pada studi kasus Ferdinand de Saussure. Terdapat 2 elemen utama yang membentuk tanda pada iklan "Pasti Puas di Blibli Tanpa Tipu-Tipu" oleh Muhammad, Raihan, Catur, Fitria, dan Eni pada buku Interpretasi volume 4 nomor 2 Juni tahun 2024 tentang communication dan public speaking. Berikut penjelasannya. Pada video tersebut, bagian signifier atau penanda dalam bentuk kata verbal, kata "pasti puas", kata yang langsung muncul pada iklan. Tanpa tipu-tipu, frasa tambahan yang memperkuat makna jujur dan terpercaya. Dengan visual ekspresi wajah bahagia orang-orang dalam iklan, logo Blibli sebagai tanda identitas merek dan warna cerah seperti biru dan putih untuk menciptakan suasana positif dan ramah. Yang selanjutnya, signifit atau petanda dari makna elemen verbalnya. Yang pertama, pasti puas, jaminan bahwa konsumen akan merasa puas setelah belanja di Blibli. Yang kedua, tanpa tipu-tipu, menggambarkan nilai kejujuran dan transparansi dalam layanan Blibli untuk menepis kekhawatiran terhadap praktik jual beli yang menipu. Kemudian makna elemen visualnya, dari ekspresi wajah bahagia merujuk pada kepuasan pelanggan setelah menggunakan Blibli. Logo Blibli menandakan bahwa produk atau layanan yang diiklankan adalah bagian dari ekosistem Blibli, serta warna cerah dengan suasana positif, optimis, dan energik membuat konsumen merasa nyaman dan percaya.